Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tikotus Salma dari NIM 24110101049 dari absen 1 kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya memilih buku dengan judul Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Dan tema yang saya ambil adalah fenomena kejiwaan dan kesehatan. Pada sub yang pertama, mengenai tentang doa dan penyembuhan. Mengenai tentang kesehatan, Islam menyatakan bahwa Allah yang Maha menurunkan penyakit serta sekaligus obat penawar bagi penyakit tersebut. Walaupun sakit itu seolah tidak dalam cakupan keagamaan, akan tetapi Islam tidak hanya peduli tentang spiritualitas dan moralitas saja. Mengenai tentang kesehatan, Islam menyatakan bahwa hal-hal yang bersifat duniawi itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercakup dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang Maha menyembuhkan aku. Hal ini juga termasuk dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Rasulullah SAW annahu qala likulli da'in dawaun fa idza usibu dawa'ud da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla, rawahu Muslim an Jabir. Artinya, Rasulullah bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat hadis Muslim dan Jabir. Kemudian hadis yang lain juga menyebutkan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi anin Nabi SAW qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Anjuran berdoa untuk kesembuhan. Al-Quran menilai bahwa sakit sebagai suatu cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu peringatan kepada manusia akan ketidaksempurnaannya hidup ini. Sakit juga dianggap sebagai satu sumber acuan untuk mengingatkan kehidupan setelah masa ini, baik bagi penderita sakit maupun orang di sekitarnya, yaitu tentang kehidupan akhirat. Berdoa untuk kesembuhan tentunya dilakukan oleh orang yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping usaha dan berobat ke dokter. Doa yang dapat diucapkan ketika menerima sakit adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi atidil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka illa shifa'an la yugadiru saqama. Peran hati dalam pelaksanaan doa. Pada saat berdoa, peran hati yang dalam artian fisik menunjukkan pada jantung sangat penting. Beberapa ayat Al-Quran memberi gambaran tentang hati, baik fisiknya maupun apa yang tersimpan di dalamnya. Hati sangat begitu penting, sehingga Allah mengancam akan menutup dan mengunci hati seorang hamba dan akan kehilangan akal dan rasa bahagia yang tentram. Hal ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hati secara fisik diwakili oleh jantung yang terletak di bagian dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat banyak rahasia. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Secara tradisional, pembelajaran mengenai jalur komunikasi antara kepala dan hati didekati hanya dari satu arah, yaitu bagaimana hati bereaksi terhadap otak. Namun dari penelitian saat ini diketahui bahwa hubungan komunikasi antara hati dan otak merupakan suatu dialog dua arah yang dinamis dan terjadi terus-menerus. Hubungan antara doa dan penyembuhan. Komunikasi antara hati dengan otak berjalan sangat dinamis dan terus-menerus, berjalan dari dua arah, dan satu organ
mempengaruhi fungsi organ lainnya. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, komunikasi antara dua organ ini dilakukan dalam 4 cara, yaitu menggunakan jaringan saraf, hormon, gelombang tekanan, dan energi berupa gelombang medan listrik elektromagnetik. Hubungan antara doa dan penyembuhan adalah jika kita berdoa dengan afirmasi yang baik atau dengan pikiran yang positif, maka penyembuhan itu akan datang saat itu juga. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.